여러분, 안녕하세요. Bukan annyeonghaseyo lagi sekarang ya. Sekarang sudah selamat pagi karena aku sekarang sedang berada di Jakarta, sedang melaksanakan isolasi mandiri karena kedatangan kami dari Korea. Video yang berisikan tentang informasi dari perjalanan aku dan pengalaman aku kemarin, bagaimana aku datang dari Korea ke Indonesia dan menjalani karantina mandiri di Jakarta. Jadi ada beberapa peraturan pemerintah yang sebenarnya banyak banget orang yang belum tahu, termasuk kami sendiri kemarin. Jadi kami tahunya itu waktu nyampe di bandara, itu kami tahu peraturannya bahwa karantina itu kalau kita memilih di hotel berarti kita harus bayar sendiri, karena sebelumnya itu karantina di hotel masih gratis, masih disediakan oleh pemerintah. Nah, peraturan ini sebenarnya diupdate di tanggal 9 Februari 2021. Jadi per 9 Februari 2021 siapa yang datang dari luar negeri dan ingin karantina di hotel itu harus bayar dengan biaya mandiri. Kalau ingin gratis bisa, gratisnya itu di Wisma Atlet. Sebelumnya aku akan bercerita dulu tentang ketika aku nyampe ke Bandara Soekarno-Hatta. Kita diarahkan oleh beberapa petugas di sana, kita menyerahkan surat kesehatan dan kita mengisi aplikasi. Ada aplikasi EHAC namanya ya, untuk perjalanan domestik dan perjalanan internasional. Jadi kita isi, bisa satu akun, bisa satu keluarga itu di sana. Nah, setelah itu kita diarahkan mau Wisma Atlet, mau ke Wisma Atlet atau ke hotel. Oke, teman-teman, di sini aku kasih tahu beberapa informasi bahwa kalau Wisma Atlet untuk karantina hotel mandiri itu ada di Wisma Atlet Pademangan ya, dan untuk perawatan orang-orang yang positif pasien COVID itu ada di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi berbeda ini ya, berbeda gedung, berbeda area. Jadi Wisma Atlet itu berbeda. Jadi untuk Pademangan itu khusus untuk karantina isolasi mandiri bagi kedatangan WNI dari luar negeri, dan itu gratis, semuanya 5 hari ditanggung oleh pemerintah. Kalau untuk Wisma Atlet Kemayoran itu ya seperti rumah sakit gitu, jadi perawatan untuk pasien COVID yang positif gitu. Jadi berbeda ya. Jadi teman-teman jangan seperti aku awalnya mendengar kata Wisma Atlet itu langsung nanti digabung gitu dengan orang sakit. Enggak akan setega itu, insya Allah ya petugasnya. Kembali tadi kami ke bandara. Tadinya kami mau ke Wisma Atlet. Tadinya kan udah dengan setelah ambil bagasi, kami masuk ke bus yang akan mengantarkan kita ke Wisma Atlet. Nah, teman-teman di sini, jadi sebenarnya itu pilihan ya. Itu pilihan teman-teman mau ke Wisma Atlet yang gratis atau hotel yang bayar. Nah, saat itu kami ikhtiar dulu coba ikuti proses yang Wisma yang gratis gitu. Tapi karena saat itu keadaan kami yang baru pulang, lalu punya 2 anak, 1 5 tahun, 1 mau 3 tahun gitu, mereka sudah capek karena kan sebelum kami take off dari Seoul, paginya kami jalan-jalan dulu kan ke Namsan Tower. Nanti ya vlognya. Jadi ini vlognya ngelompat karena ini informasinya sepertinya urgent gitu. Jadi akan saya upload yang ini dulu. Jadi saat itu anak-anak tuh udah sangat capek, seperti itu, udah sangat capek. Dan di Wisma Atlet itu ketika nyampe itu kita nggak bisa langsung masuk, kita akan menunggu antrian bus kita, bus keberapa, dan itu ada beberapa belas bus yang ada di sana. Jadi masuk itu di swab dulu, lalu langsung masuk ke karantina. Dan di Wisma Atlet itu sendiri satu kamar itu menurut teman saya, menurut temanku yang ada di sana, satu kamar itu diisi dari 3 orang
orang dan itu sesuai dengan asal masing-masing. Misalnya kalau dari Korea sama-sama dari Korea, dari Singapura sama-sama dari Singapura, seperti itu. Nah, karena kondisi anak-anak tadi yang belum memungkinkan jika kami untuk di Wisma Atlet, jadi sebelum masuk ke Wisma kami akhirnya mengajukan diri untuk ke hotel. Oke, untuk hotel itu sendiri sebenarnya ada beberapa hotel yang menjalin kerjasama sebenarnya yang direkomendasikan. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk, aku mau pakai apartemen ini misalnya di sini, aku bisa sewa apartemen. Kita nggak bisa ujuk-ujuk di situ. Bahkan orang Jakarta sendiri pun, kecuali dia punya privilege lain gitu ya, bahkan orang Jakarta sendiri pun dia nggak bisa langsung pulang ke rumah gitu, jadi harus karantina di hotel ini kalau memilih di hotel. Nah, ada beberapa hotel yang memang direkomendasikan, itu ada Bandara Hotel Internasional, Ibis Style Jakarta Airport, Arcadia Hotel, Ibis Budget Jakarta Airport, Novotel Gajah Mada, Grand Mercure Kemayoran, Grand Mercure Harmony, Ibis Sleepy, Swiss Bell Bandara, lalu GS Luansa, ini untuk WNA ya, lalu Mercure Batavia, Hotel 88 Mangga Besar, Hotel 88 Mangga Besar, Hotel 88 Grogol, Anara Airport, Hotel Terminal, dan Zes Hotel Airport Jakarta. Mungkin yang lain ada, tapi yang ini yang aku dapatkan informasinya dari petugas. Jadi beberapa hotel yang direkomendasikan untuk melaksanakan karantina mandiri. Ada informasi ya yang masuk ke portal berita di salah satu sosial media, katanya karantinanya itu 5 jutaan satu orang. Dan apakah itu benar? Emang benar. Iya, emang benar. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke bandara dan ada stand-stand hotel yang berjejer di sana, itu rata-rata mereka menawarkan paket karantina untuk satu orang itu 5 juta sampai 6 juta. Nah, tadinya saya salah sangka, kirain itu memang per orang. Tapi sebenarnya kalaupun memang 5 juta itu untuk kalau ada tambahan orang itu nggak ditambah lagi 5 juta gitu, enggak. Jadi cuma ditambah untuk makan, untuk biaya lain-lain kayak gitu. Jadi makanya kami berempat itu kena hotelnya itu 7,4 juta, dan menurut aku sih ya alhamdulillah tuh agak layak sih, bukan agak layak sih, emang benar-benar layak, karena kami dikasihnya kamarnya yang luas gitu, yang suite room untuk 4 orang. Aku nggak kebayang kalau anak-anak aku dikasih kamar sepetak selama 5 hari mereka nggak bisa gerak, dan mereka tuh lagi aktif-aktifnya kayak gitu. Nah, jadi sama swab masih di dalam hotel, cuma beda lantai. Jadi kita nggak perlu antri dengan beratus-ratus orang. Kalau di hotel kita nggak perlu antri banyak, kita langsung masuk, langsung swab, langsung pulang lagi ke kamar, seperti itu. Kalau mau order makanan itu bisa dari hotelnya. Laundry juga dikasih setiap hari itu per 8 potong, dibatasin. 8 potong itu lumayan lah ya untuk baju tidur selama 5 hari. Lalu apalagi ya? Ya, pokoknya teman-teman kalau misalnya ingin memilih hotel untuk karantina, teman-teman harus benar-benar menanyakan budgetnya, menanyakan biayanya gitu. Jadi karena tipikal brosur di Indonesia itu tidak ditulis semua gitu ya. Jadi saya agak kaget gitu, ada brosur yang menuliskan di bawah 1 juta gitu per malam. Tapi mungkin semoga aja ada gitu. Jadi tergantung disesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman. Ingin di hotel, yang tadinya mau karantina di hotel, yang jelas teman-teman harus mengeluarkan budget lebih gitu ya, karena semuanya itu tidak gratis, termasuk swabnya. Jadi swab di hotel itu tetap bayar, dan swabnya itu 800.000 kali satu orang dan sekali swab. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih di hotel untuk satu orang, teman-teman akan mengeluarkan biaya itu sekitar 1.600.000, karena 800.000 dikali 2 untuk satu orang, 1.600.000 gitu ya. Jadi untuk swab, mau yang gratis ada itu di Wisma Atlet. Oke, jadi semuanya itu ada plus minusnya juga ya, itu untuk yang karantina di hotel. Nah, sebenarnya kalau kami tahu, sebenarnya kami agak misinformasi ya. Kalau kami tahu kalau misalnya memang hotel itu bayar, sebenarnya lebih baik ya teman-teman, kalau sudah tahu informasi ini, teman-teman yang akan masuk ke Indonesia lebih baik memesan hotelnya dulu sendiri. Jadi biasanya ada di maskapai yang bekerja sama dengan hotel tersebut ya, ibaratnya salesnya gitu ya, bisa
bisa langsung pesan di sana, langsung booking hotel di sana. Jadi ketika teman-teman keluar dari ambil bagasi, teman-teman akan langsung diarahkan untuk hotel atau dijemput oleh pihak hotelnya gitu. Lalu kalau kami sendiri, kami kemarin memilih ya sekarang saya tempati ini, kami memilih di Novotel Gajah Mada. Novotel Gajah Mada di daerah mana ini? Teman-teman di Jakarta boleh kasih tahu. Ini dekat Tanjung Priuk sih, di daerah Jakarta Utara. Kalau saya lihat di sana itu ada ini ya, ada pelabuhan di sana. Jadi kami di sini, dan kalau teman-teman ingin tahu budget yang kami keluarkan di sini di hotel ini, karena kami itu berempat. Jadi gini, teman-teman kalau mau melihat brosur info hotel itu, jadi rata-rata itu memang 1 juta per malam, dan itu sebenarnya untuk perhitungan 1 orang, karena karantina untuk hotel, untuk proses karantina dengan biaya menginap hotel biasa itu berbeda, karena banyak sekali maintenance yang diperlukan, seperti makan, seperti pengadaan laundry yang setiap hari kan itu, dan juga swabnya itu sendiri. Jadi kami sekarang ya, bukan kemarin sekarang masih di karantina. Jadi kami hari ini untuk 4 orang, karena kami berempat keluarga di hotel sini, di roomnya juga di suite room. Jadi kami untuk 5 hari itu budgetnya itu 7,6 juta rupiah gitu ya, bukan won, 7,6 juta rupiah. Lalu untuk swabnya 800.000 dikali 4 orang, lalu dikali 4 orang 3,2 juta ya, kalau nggak salah 3,2 juta dikali 2 lagi, berarti sekitar 6,4 juta untuk swab. Jadi begitu. Jadi teman-teman silahkan kalau misalnya memang ingin membeli di hotel, jadi begitulah adanya. Kita harus mengeluarkan budget lebih selain untuk hotelnya, untuk maintenance-nya, untuk swabnya. Kalau di Wisma Atlet itu gratis semuanya gitu ya. Sebenarnya Wisma Atlet itu cukup recommended untuk teman-teman yang lain yang tidak bawa anak. Cuma kalau misalnya teman-teman bawa anak, apalagi terutama anak-anak kecil, bayi, lebih recommended sih di hotel seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ingin booking hotel, benar-benar harus ditanya itu bagaimana, karena dihitungnya itu per orang, walau tidak full gitu. Swabnya juga kan 2 kali ya, yang satu saat kita datang, yang kedua saat kita mau berangkat. Nah ini kemarin saya sudah swab sekali, nanti H-1 selesai karantina saya akan swab lagi, jadi 2 kali. Nah setelah swab lagi baru kita diarahkan untuk pulang ke daerah masing-masing, karena saya akan ke Palembang. Jadi setelah ini insya Allah akan take off kembali ke Palembang setelah menerima hasil swab. Oke teman-teman, itu saja beberapa informasi dari aku mengenai karantina mandiri dari luar negeri untuk WNI ya. Untuk PNS sebenarnya sama aja, cuma paling dibedakan hotelnya tuh dibedakan. Ada beberapa hotel tadi yang aku tulis, yang aku baca di sana, yang aku baca di sini. Gimana sih gitu. Jadi ada beberapa hotel di sana. Jadi semoga bermanfaat, dan nantikan vlog aku yang baru. Sebenarnya aku banyak sekali ada vlog-vlog juga yang dari Korea kemarin belum aku upload. Insya Allah nanti akan aku upload setelah ini. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.